Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi hukum Bernoulli pada tangki yang bocor. Nah, di sini misalkan kita memiliki sebuah tangki berisi air yang diletakkan pada ketinggian H2 dari atas tanah. Diketahui, tinggi dari tangki ini adalah H dan air yang diisi itu memenuhi seluruh tangki tersebut. Nah, pada dasar tangki dibuat sebuah lubang yang dapat memancarkan air. Jika diketahui, luas permukaan tutup tangki itu adalah A1 dan luas permukaan dari lubang itu adalah A2 serta A1 jauh lebih besar dari A2, maka di sini kita bisa dapat menentukan atau menghitung besarnya kelajuan air yang keluar dari dasar tangki atau pada luasan A2. Kita bisa menggunakan hukum Bernoulli untuk mencari besarnya kelajuan V2 atau kelajuan air yang keluar dari dasar tangki. Namun sebelum kita coba hitung ke persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli, kita terapkan dulu persamaan kontinuitas untuk melihat kelajuan fluida pada luas permukaan 1 atau A1 yang di atas. Diketahui, dari persamaan kontinuitas, A1V1 itu sama dengan A2 dikali V2. Nah, di sini V1 dapat dituliskan sebagai A2 dikali V2 per A1. Nah, dikarenakan A1 itu lebih besar dari A2, sangat-sangat lebih besar dari A2, luas permukaannya, maka pembagian A2 per A1 akan menghasilkan nilai yang mendekati 0. Sehingga kita bisa anggap besarnya V1 atau kelajuan fluida pada permukaan di luasan permukaan A1 itu sama dengan 0. Nah, setelah kita ketahui besarnya kelajuan dari fluida di A1 itu sama dengan 0, maka selanjutnya kita akan terapkan hukum Bernoulli pada fluida ini. Pertama-tama kita bisa tuliskan hukum Bernoulli. Dari hukum Bernoulli kita tahu bahwa P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu akan sama dengan P2, tekanan di 2 ya, ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, di sini diketahui bahwa pada masing-masing permukaan A1 dan permukaan A2 bekerja tekanan yang sama, yaitu adalah tekanan udara atau PU. Jadi ada tekanan udara di sini dan ada tekanan udara di sini. Sama-sama PU. Dan dari kontinuitas, persamaan kontinuitas, kita ketahui juga bahwa besarnya V1 itu sama dengan 0. Nah, dari hal-hal yang kita ketahui ini, sekarang bisa kita tuliskan. Hukum Bernoulli berubah menjadi sebagai berikut. Nah, pertama-tama dikarenakan V1-nya 0, maka yang setengah rho V1 kuadrat ini bakal hilang. Kita coret ya. Dan si P1 kita ubah jadi PU atau tekanan udara. P2 juga kita ubah jadi PU atau tekanan udara. Dikarenakan PU itu sama-sama besar, PU sama dengan PU, bisa kita coret. Di sini kita dapatkan rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat plus rho dikali GH2. Yang dimana H1 itu merupakan ketinggian dari permukaan yang atas ini sampai ke tanah, dan H2 itu merupakan ketinggian dari si lubang permukaan 2 ke tanah. Oke? Nah, di sini diketahui bahwa besarnya H1 itu sama dengan penjumlahan dari ketinggian dari tangki atau H ditambah dengan H2, ya kan? Jadi ketinggian total dari atas ke bawah tuh H1 itu merupakan penjumlahan dari H ditambah H2. Jadi yang rho GH1 ini bisa kita tuliskan sebagai rho G dikali dalam kurung H ditambah H2. Nah, di sini ini yang rho G-nya bisa kita masukkan ke dalam. Jadi rho GH plus rho GH2 sama dengan 1/2 rho dikali V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, ini rho GH-nya nih bisa dicoret ya, yang rho GH2 nih. Rho GH2 di sebelah kiri dan rho GH2 di sebelah kanan. Jika kita coret, bisa kita hasilkan
rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat. Ini sama-sama ada rho-nya bisa kita coret juga. Dan kita dapatkan GH sama dengan setengah V2 kuadrat. Nah, 2-nya ini naik ke atas, jadi 2GH sama dengan V2 kuadrat. Jika kita ingin mengetahui besarnya kelajuan pada luas permukaan 2 atau kelajuan keluarnya air, kita tinggal akarkan saja si akar 2GH ini. Atau V2 sama dengan akar 2GH. Nah, jadi dari rumus ini, kita dapat menentukan besarnya kelajuan air yang keluar dari dasar tangki. Apabila kita mengetahui berapa besar percepatan gravitasi dan kita mengetahui seberapa besar tinggi tangki tersebut. Nah, di sini tinggi tangki itu H dan percepatan gravitasi biasanya kita gunakan 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat untuk pembulatan, atau bisa juga kita gunakan 9,8. Nah, tergantung soal. Baiklah, kita akan coba. Nah, kita lihat dulu keterangannya. Keterangannya di sini V2 itu merupakan kelajuan air yang keluar dari dasar tangki. Satuannya meter per sekon. H itu merupakan jarak atau ketinggian dari lubang ke tangki yang paling atas. Ya, tinggi tangkinya lah ya, lebih mudahnya. Itu satuannya meter. Dan G itu merupakan percepatan gravitasi. Nah, satuannya meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan coba kerjakan contoh soal. Di sini ada sebuah contoh soal. Misalkan sebuah tangki memiliki tinggi H sama dengan 1,5 meter, diletakkan setinggi 2 meter dari atas tanah. Jadi ada tangki ketinggiannya H 1,5 meter, diletakkan pada ketinggian H2 sebesar 2 meter dari atas tanah. Yang pertama, kita diminta untuk mencari kelajuan air yang keluar. Dan yang kedua, yang B, kita diminta untuk mencari jarak air terjauh yang keluar dari tangki, gitu ya. Jadi pertama-tama kita mencari V2-nya. Yang soal B, kita diminta untuk mencari jarak terjauhnya, gitu ya. Nah, untuk kelajuan air yang keluar, kita bisa gunakan rumus sebelumnya. V2 sama dengan akar 2GH. Jadi di sini bisa kita masukkan saja. Kita gunakan G-nya 10 ya, 10 meter per sekon kuadrat. Dan H-nya, ini ketinggian tangki, itu dari soal sama dengan 1,5 meter. Oke. Jadi dari sini kita dapatkan besarnya V2 itu sama dengan akar 30, itu sama dengan 5,47 meter per sekon. Lebih kurang seperti itu. Jadi dari perhitungan yang kita lakukan, kita dapatkan besarnya kelajuan air yang keluar dari permukaan A2 atau V2 itu sama dengan 5,47 meter per sekon. Nah, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana untuk menghitung jarak air terjauh atau jarak terjauh air terpancarkan gitu ya. Nah, jadi di sini kan si air ini bakal keluar ya. Saat keluar, si air ini bakal membentuk sebuah kurva parabola gitu ya. Jadi akan ada kelajuan arah X dan ada kelajuan arah Y. Ya, ini sebenarnya mirip dengan GLBB biasa ya. Gerak lurus berubah beraturan untuk bagian yang Y-nya dan GLB biasa untuk yang bagian X-nya. Nah, kita coba dulu tentukan waktu air jatuh ke tanah. Dikarenakan pada bagian H2 ini adalah gerak GLBB, gerak lurus berubah beraturan, maka di sini H2 itu sama dengan setengah GT kuadrat. Atau waktu yang dibutuhkan untuk air jatuh dari ketinggian H2 hingga menyentuh tanah itu sama dengan T sama dengan 2 dikali H2 per G. Jadi pertama-tama kita hitung dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk air jatuh ke tanah. Jika kita abaikan gesekan udara, maka kita dapatkan H2 sama dengan setengah GT kuadrat dan waktu yang dibutuhkan itu sama dengan T sama dengan akar 2H2 per G. Dengan H2 ini merupakan ketinggian dari si lubang dari atas tanah.
Nah, di sini diketahui dari soal H2-nya itu sama dengan 2 meter ya. Dan kita gunakan G-nya 10, maka waktu yang dibutuhkan untuk si air jatuh ke tanah itu adalah sebesar 0,63 sekon. Jadi dibutuhkan waktu sebesar 0,63 sekon untuk si air jatuh ke tanah. Selanjutnya, kan yang dikatakan sebelumnya tuh bahwa gerak pada sumbu X itu gerak GLB ya. Gerak lurus beraturan. Nah, untuk GLB, rumus X atau rumus jarak itu kan merupakan perkalian antara kelajuan atau kecepatan dikalikan T ya. Ya kan? Nah, di sini kelajuannya itu kan sama dengan 5,47 pada perhitungan sebelumnya. Dan T-nya setelah kita hitung adalah 0,63. Jadi dibutuhkan waktu 0,63 sekon untuk nyampai ke tanah. Nah, waktu ini digunakan untuk si air bergerak secara horizontal gitu ya. Dengan kecepatan atau kelajuan V2. Nah, di sini si X sama dengan perkalian dari 5,47 dikali 0,63. Di sini kita dapatkan besarnya jarak air terjauh atau air terpancar maksimal itu adalah sebesar 3,45 meter. Nah, jadi dari soal yang kita kerjakan, untuk tangki dengan tinggi 1,5 meter dan diletakkan 2 meter dari atas tanah, si air akan terpancarkan sejauh 3,45 meter. Lebih kurang seperti itu. Nah, dengan kelajuannya adalah 5,47 meter per sekon. Nah, seperti itu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.